Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Robiansah dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Baik, di sini saya akan sedikit banyaknya memaparkan hasil dari kepenulisan saya dalam metode penelitian proposal skripsi, yang dimana guna untuk menjadi salah satu syarat sebagai syarat ujian tengah semester, dosen pengampu Bapak Rohendi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Langsung pada pembahasan inti, yang dimana saya akan memaparkan sedikit banyaknya dari bab 1 dari sebuah penelitian proposal skripsi saya. Baik, untuk analisis ataupun sebuah penelitian, saya akan mengambil dari metode penelitian analisis semiotika yang dibawakan oleh seorang sastrawan ataupun ilmuwan profesor dari Jerman, yakni Umberto Eco. Beliau sebagai salah satu profesor retorika di Jerman dan sebagai salah satu sastrawan juga. Nah, mungkin teman-teman perlu ketahui ataupun sudah ada yang mengetahui bahwasannya apa itu semiotika. Yang dimana kenapa saya melatar belakangi mengambil untuk semiotika. Karena semiotika itu bisa kita menjadikan bahan ataupun sistematika dalam memahami ataupun mengupas sebuah pesan atau makna yang belum kita ketahui. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kita dalam menganalisis atau memahami sebuah signifikan bukan signifier, yang dimana kita bisa mengetahui signifikansi yang terdapat dalam sebuah pesan itu seperti apa. Jadi saya mengambil judul sebuah proposal skripsi saya ini, yakni analisis semiotika pesan dakwah dalam tragedi pembakaran patung Arjuna di Desa Wanayasa tahun 2016. Kenapa saya mengambil tragedi tersebut? Karena ketika peristiwa tersebut sampai saat ini belum terpecahkan akan pelakunya siapa. Belum diketahui motifnya apa dan belum diketahui dampak setelah itu apa yang terjadi terhadap masyarakat sekitar ataupun terhadap pemerintah setempat. Yang dimana setelah pasca hal tersebut seperti tidak ada hal yang terjadi, menjadi bias. Itu sudah harus dipertanyakan, karena gunanya semiotika itu untuk membedah hal-hal tersebut, untuk membedah sebuah tanda, untuk membedah sebuah pesan. Namun saya akan membedah sebuah pesan dakwah yang terdapat dalam peristiwa tragedi pembakaran patung Arjuna di Kabupaten Purwakarta, Desa Wanayasa pada tahun 2016. Oke, setelah hal yang melatar belakangi saya, kita masuk kepada sebuah rumusan masalah yang dimana apa saja yang akan saya rumuskan dalam penelitian kali ini. Baik, untuk penelitian kali ini saya akan merumuskan beberapa persoalan yang dimana menjadi 3. Untuk rumusan masalah yang saya buat, yakni yang pertama saya ingin mengetahui atau memecahkan dampak apa yang terjadi pada masyarakat dan pemerintah setempat pasca terjadinya tragedi pembakaran patung Arjuna tersebut. Lalu yang kedua, saya ingin memecahkan apa upaya ataupun apa hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap tragedi tersebut, khususnya untuk Kang Deddy Mulyadi, yang dimana sebagai pelopor, sebagai founder pendiri sebuah patung-patung di Kabupaten Purwakarta, karena beliau yang mempelopori pertama kali mendirikan patung-patung di Kabupaten Purwakarta saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Baik, untuk yang selanjutnya itu saya mengambil rumusan masalah apa yang menjadi motif, apa yang menjadi sebuah pemicu untuk oknum-oknum tersebut melakukan tindakan tersebut,
untuk melakukan pembakaran dalam sebuah seni rupa yang dimana menjadi kontroversi setelah terjadinya tragedi tersebut. Mungkin saya setelah merumuskan dan juga mengidentifikasi masalah yang dimana saya akan membatasi sebuah masalah. Karena pasti ketika masalah tidak dibatasi maka akan semakin lebar dan tidak menemui benang merah ataupun titik temu yang akan kita teliti atau pecahkan. Oleh karenanya saya akan membatasi masalah ini untuk menjadi dalam satu tragedi saja, yakni di desa Wanayasa tersebut. Oleh karena itu saya tidak mengambil beberapa tragedi karena sebuah perusakan ataupun oknum yang merusak patung-patung di Purwakarta itu bukan hanya sekali, tapi ada beberapa seperti patung Semar yang ada di Parcom ataupun yang di Ciganea itu ada oknum yang membuat. Tapi saya lebih tertarik pembakaran yang di Wanayasa. Maka setelah membatasi sebuah persoalan yang tadi saya akan mengambil di tahun 2016 pembakaran tersebut ataupun tragedi tersebut, saya akan memberikan sebuah alasan ataupun tujuan saya dalam penelitian ini. Yang dimana tujuan saya ada 3 aspek. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak yang terasa ataupun bagaimana dampak yang terjadi ketika sebuah tragedi tersebut ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Kecamatan Wanayasa bagi masyarakat setempat. Lalu yang kedua, saya ingin mengetahui apa upaya dari pemerintah, khususnya dari Kang Deddy tersebut, dalam mengatasi ataupun menanggulangi hal tersebut. Lalu yang ketiga, saya ingin mengetahui bagaimana ataupun apa motif yang melandasi orang tersebut ataupun oknum ataupun kelompok tersebut untuk melakukan tindakan pembakaran terhadap patung Arjuna, yang dimana sangat menuai kontroversi, yang dimana sangat menjadi polemik pada saat itu, yang sangat disayangkan pada saat peristiwa tersebut menjadi bias. Maka oleh karenanya saya ingin membedah ataupun memecahkan persoalan ini, yang dimana dengan metode analisis ini saya harap bisa menjadi sebuah solusi ataupun menjadi sebuah jawaban untuk masyarakat luas yang masih bertanya-tanya terkait akan hal itu. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaatnya yang pertama itu kita akan mengetahui manfaat dari teoritis, yang dimana manfaat teoritis saya harap masyarakat luas bisa menjadi penambah keilmuan ketika memahami ataupun membaca hasil kepenulisan ini atau penelitian ini. Dan saya harap menjadi sebuah ilmu baru atau wawasan baru untuk masyarakat luas. Lalu manfaat teoritis lainnya, saya harap masyarakat luas bisa mengetahui sebuah hal yang krusial menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dibedah secara bersama ataupun secara sistematis. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat praktis, yang dimana saya harap dari hasil penelitian ini masyarakat luas bisa menyebarluaskan dalam aspek pesan dakwah menggunakan analisis semiotika untuk menjadi sebuah pedoman ataupun sistematika dalam menganalisis. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.